Saya ingin katakan dulu Kiai ya, bahwa bagi saya sendiri apakah mereka itu turunan Nabi atau tidak, itu bagi saya enggak terlalu penting ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari histori jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Jadi ada kiai asal Kresek yang mengklaim dirinya itu telah melakukan penelitian yang paling teliti sedunia, sehingga semua pakar nasab di dunia pasti akan dia sebut tidak mengerti nasab Ba'alawi jika menghadapinya. Prof. Mahfud MD pun menyebut penelitian kiai Kresek ini ilmiah, dan selama belum ada antitesisnya, maka tesis kiai Kresek inilah yang paling benar. Mari kita uji sedikit saja seberapa teliti sih sebenarnya kiai Kresek ini dalam membatalkan Ba'alawi. Apakah persepsi Prof. Mahfud MD tentang penelitiannya itu memang benar-benar tepat dan layak disematkan kepadanya? Sebenarnya anak dari Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah itu sudah disebut oleh Bahauddin Al-Janadi dalam kitab Tabaqat yang dia beri judul Aslu fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Sejarawan asal Janat yang wafat tahun 732 Hijriah ini menyebut 3 hal penting. Pertama, silsilah Ali bin Jadid itu dia tulis sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kedua, Ali bin Jadid ini merupakan keturunan dari klan Ashraf yang dikenal di Hadramaut bernama klan Alu Abi Alawi. Dan terakhir, ada 8 orang yang disebutkan Al-Janadi sebagai keturunan dari klan yang sama, yaitu klan Alu Abi Alawi, dan mereka semua adalah Ba'alawi. Taruhlah usia Al-Janadi itu sekitar 62 tahun, maka dia hidup di kisaran tahun 670 sampai 732 Hijriah. Jika Ali bin Jadid wafat tahun 620 Hijriah, maka selisih kelahiran Al-Janadi dengan wafatnya Ali bin Jadid itu hanyalah 50 tahun saja. Jadi saat Ali bin Jadid ini wafat, 50 tahun kemudian Al-Janadi lahir ke dunia. Bagaimanapun, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu memuat proyeksi seorang sejarawan yang hidup di abad ke-7 atau tahun 600-an Hijriah. Dan di abad inilah Ali bin Jadid hidup. Sekaligus Al-Janadi mendapati minimal 2 orang Ba'alawi yang semasa dan hidup sezaman dengannya. Dan 2 orang Ba'alawi yang dipastikan hidup semasa dengan Al-Janadi ialah Ahmad bin Muhammad Ba'alawi dan Abdullah bin Alwi Ba'alawi. Jadi Al-Janadi itu kan saksi mata sekaligus saksi telinga dari keberadaan wangsa Ba'alawi di Yaman. Sekaligus ia mendapati Abdullah bin Alwi Ba'alawi yang masih hidup ketika As-Suluk rampung ditulis sekitar tahun 724 Hijriah. Dan menurut intelektual yang hidup dengan peredaran Ba'alawi di Yaman seperti itu, Al-Janadi memastikan bahwa bin Jadid dan Ba'alawi adalah keturunan biologis dari Trah Ashraf bernama Trah Abi Alawi atau Alu Abi Alawi. Ada pertanyaan dari beberapa orang di komal-komal TikTok yang saya ikuti. Loh, memangnya Al-Janadi itu mengisbat Alwi bin Ubaidillah di situ? Tentu saja nggak ada redaksi sejelas itu di dalam As-Suluk. Tapi sejarawan di masa sekarang tidak akan menepis segala kemungkinan reportase Al-Janadi, termasuk ketika Al-Janadi itu mengatakan Ali bin Jadid dan Abdul Malik bin Jadid merupakan satu trah dengan 8 orang Ba'alawi yang dia sebut sebagai Alu Abi Alawi atau Trah Abu Alawi. Apa arti dari Alu Abi Alawi di sini? Dalam bahasa Arab, kata alur rojul berarti ahluhu wa ansoruhu wa la yusta'malu illa fi ma fi. Bisa bermakna keluarga biologi seseorang atau para penolong seseorang. Dan kata ini tidak dipakai kecuali yang berkaitan dengan itu saja. Maka arti Alu Abi Alawi secara bahasa adalah keluarga biologis Abi Alawi atau para penolong Abi Alawi. Lantas bagaimana dengan istilah bahasa Arab? Arti alur rojuli ialah kullu may yusyarikuhu fi nasabi ila aqsa abin lahu fil Islam. Di dalam peristilahan fikih Islam, alur rajul itu berarti setiap orang yang bersekutu di dalam nasab dengannya pada leluhur bersama laki-laki ke atas. Maka siyak atau konteks yang tepat untuk redaksi Al-Janadi di atas tentu saja Alu Abi Alawi bermakna tunggal, yaitu keturunan biologis laki-laki ke bawah dari leluhur laki-laki yang ke atas yang memiliki nama atau julukan Abu Alawi. Argumentasi saya ini didasari pada 2 hal. Pertama, tidak ada kata alu syaksin atau alu fulan atau alu Abi Alawi yang dipakai Al-Janadi di dalam As-Suluk, baik di halaman pertama juz 1 hingga halaman terakhir juz 2, kecuali memang berarti keturunan biologis laki-laki dari leluhur bersama ke atas yang laki-laki juga. Terus yang kedua, hukum asal dari peristilahan alu Abi Alawi adalah keturunan laki-laki dari leluhur bersama yang bernama Abi Alawi yang juga berjenis kelamin laki-laki. Dan ini berlaku kaidah fikih al-aslu fil alfazil haqiqatu
kalimatu indal itlaq fala tuhmalu alal majazi ila bidalilin. Hukum asal dari sebuah redaksi Alu Abi Alawi secara mutlak ialah arti hakikatnya, yaitu keturunan biologis laki-laki ke bawah dari laki-laki yang bernama Alu Abi Alawi. Arti selain ini diperbolehkan selama memiliki dalil yang sahih. Penerapan kata ini pun masih berlaku hingga masa sekarang. Sekadar contoh, saya ingin menunjukkan ada sebuah kabilah namanya Alu Saud. Kedinastian di Saudi Arabia sekarang itu kan mau dipimpin oleh MBS. Itu kan nama lengkapnya kan Muhammad bin Salman Alu Saud atau dari Trah Saud. Muhammad atau MBS disebut Alu Saud karena dia adalah keturunan biologis lempang lelaki ke bawah dari lelaki yang bernama Saud bin Muhammad bin Mukrin, yaitu pendiri bangsa Alu Saud, lewat keturunannya yang bernama Raja Salman bin Abdul Aziz. Kembali ke Al-Janadi, baik Ali bin Jadid, adiknya yang bernama Abdul Malik, serta 8 Ba'alawi yang disebutkan Al-Janadi. Kenapa semuanya disebut Al-Janadi sebagai Alu Abi Alawi? Tentu saja karena mereka semua merupakan keturunan biologis lempang lelaki ke bawah dari lelaki yang memiliki nama julukan Abu Alawi. Ada sanggahan menarik dari Kiai Kresek yang menganulir nasabah Alawi dari reportase Al-Janadi yang dia tuangkan dalam buku Membongkar Skandal Ilmiah, Genealogi dan Sejarah Ba'alawi. Menurut Kiai Imad, seperti yang dia tuangkan dalam halaman 29, pada manuskrip 877 Hijriah atau manuskrip Mesir, Abu Hasan Ali merupakan keturunan ke-8 dari Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Secara lengkap, silsilahnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan menurutnya lagi, seperti yang dia sebutkan pada halaman 28, di dalam manuskrip 820 Hijriah atau manuskrip Paris, Abu Hasan Ali ini merupakan keturunan keempat Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Jadid, dan tidak ada Abdullah di sana. Secara lengkap begini silsilahnya: Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa. Penulis buku yang terobsesi membatalkan Ba'alawi ini, seperti yang kalian lihat, ternyata kebingungan dalam mendudukan manuskrip Paris dan manuskrip Darul Kutub Al-Misriyah. Dan yang lebih unik lagi, orang ini tidak pernah melakukan studi manuskrip sama sekali. Kenapa? Mas Rumia juga mengatakan, saya yakin Kiai Imad tidak pernah meneliti naskah asli dari As-Suluk. Ya ngapain neliti naskah asli As-Suluk? Pergi-pergi ngabis-ngabisin duit. Maka sangat disayangkan, para pembatal Ba'alawi ini hanya mengandalkan informasi dari pentahqiq kitab As-Suluk, seperti yang dia tuangkan dalam footnote bahwa 4 nama di dalam kurung ini, yaitu Ali, Muhammad, Jadid, dan Abdullah, tidak ada dalam manuskrip Paris. Akhirnya, para pembatal Ba'alawi itu berkesimpulan, oh berarti Abdullah itu memang nggak ada dalam manuskrip Paris. Ini artinya, berdasarkan penulis buku ini, Abu Hasan Ali adalah keturunan keempat dari Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Jadid atau Hadid, bukan Abdullah. Pertanyaannya, benarkah cara yang ditempuh ini? Kiai Kresek ini nggak salah ketika menyebut bahwa Al-Aqwa, pentahqiq kitab As-Suluk, itu memberikan tanda kurung untuk 4 nama ini. Dan di dalam footnote, Al-Aqwa juga menjelaskan bahwa keempat nama ini tidak ada dalam manuskrip yang ia beri kode dengan ba. Namun perlu kalian perhatikan bahwa dalam tradisi usul fikih itu berlaku kaidah muradul kalam ala urfil mukhatib. Maksud dari sebuah omongan harus disandarkan pada kebiasaan si pengujar. Maksudnya, jika Anda ingin mengetahui apa yang sebenarnya ditulis oleh Al-Janadi di dalam As-Suluk, maka jangan melalui Al-Aqwa, tapi melalui manuskrip As-Suluk yang ia tulis sendiri dengan tangannya. Kenapa? Karena manuskripnya inilah yang mewakili pemikiran, ide, gagasan, serta kata-kata yang otentik sekaligus genuine dari Al-Janadi tanpa perantara. Jika nggak ditemukan, maka kerja-kerja filologi mulai diterapkan, yaitu dengan mengompilasi seluruh manuskrip salinan yang disalin berdasarkan catatan asli Al-Janadi. Saya akan antarkan kalian pada sumber asli Al-Aqwa, yaitu manuskrip Paris yang ia beri kode ba yang disalin pada tahun 820 Hijriah. Tapi sebelum itu, coba kita simak penilaian Al-Aqwa tentang manuskrip Paris ini. Adapun gambar manuskrip Paris, sebagaimana kami beri tanda dengan huruf ba, mengisyaratkan pada singkatan Paris. Telah kami jelaskan kode ini sebelumnya. Ila ankol, teks pada manuskrip Paris tidak ada masalah, dan naskah ini lebih jelas daripada manuskrip Mesir. Namun secara keseluruhan, huruf-hurufnya itu kadang tidak ada titik, padahal seharusnya ada. Dari penilaian Al-Aqwa ini, kalian bisa mengetahui naskah Paris itu cenderung tidak menyantumkan titik pada teks yang seharusnya dikasih titik. Itulah kenapa ketika membaca silsilah Abu Hasan Ali, nama Jadid itu nggak ada titiknya, atau ditulis kayak Kresek tadi dengan Hadid, bukan Jadid. Jika kalian melihat manuskrip Paris tanpa mengikuti panduan tanda kurung Al-Aqwa, kalian bisa tahu bahwa silsilah Abu Hasan Ali ternyata benar-benar melalui Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan dari sini kita bisa melihat 2 macam kesalahan minor dari Al-Aqwa. Kesalahan pertama, Al-Aqwa salah menaruh tanda kurung di dalam silsilah Ali bin Jadid. Seharusnya yang ia tandai kurung hanyalah 3 nama saja, bukan 4 seperti tadi. Ketiga nama itu adalah Ali, Muhammad, dan Jadid. Dan jelas dari manuskrip Paris, nama Abdullah itu
tercantum sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Kesalahan kedua, Kiai Kresek yang sekonyong-konyong menghapus 4 nama dan tidak menyantumkan Abdullah di sana mengarahkan kita pada sebenarnya dia itu nggak begitu teliti dalam menelaah. Artinya, sesuai manuskrip Paris ini, Abul Hasan Ali merupakan keturunan Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Menurut Al-Aqwa, manuskrip Mesir menyebutkan bahwa Abul Hasan Ali merupakan keturunan ke-8 dari Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Berbeda dengan manuskrip Paris, Abul Hasan Ali merupakan keturunan ke-5 dari Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Kedua manuskrip ini tidak memiliki perbedaan tentang Abdullah bin Ahmad bin Isa. Perbedaan kedua manuskrip ini hanya pada Abul Hasan Ali merupakan keturunan keberapa dari Abdullah bin Ahmad bin Isa. Saya tampilkan manuskrip yang belum ditemukan Al-Aqwa, yaitu manuskrip As-Suluk yang ditulis pada tahun 838 Hijriah. Abul Hasan Ali merupakan keturunan ke-8 dari Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Kemudian manuskrip As-Suluk yang ditulis tahun 1051 Hijriah, Abul Hasan Ali merupakan keturunan ke-5 dari Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Baik manuskrip 838, manuskrip 1051 masih menyebutkan bahwa Abul Hasan Ali merupakan keturunan Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Dari sini bisa disimpulkan, tidak ada kontradiksi dari seluruh manuskrip As-Suluk bahwa Abul Hasan Ali itu merupakan keturunan Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah. Pertanyaannya, bagaimana silsilah yang benar dari Abul Hasan Ali dari semua kontradiksi antar manuskrip? Dan keturunan keberapakah Abul Hasan Ali ini dari Ahmad bin Isa melalui anaknya yang bernama Abdullah? Video ini tidak akan membahas tentang hal itu, mungkin video yang akan datang akan kita ulas lebih detail. Namun seperti judul, video ini hanya akan menambahi lebih lengkap clipping manuskrip As-Suluk yang belum dicantumkan Al-Aqwa dalam mengambil kesimpulan. Pertama, meskipun kontradiksi tentang keturunan keberapakah Abul Hasan Ali sampai ke Ahmad bin Isa, namun seluruh manuskrip tidak berkontradiksi dalam satu hal, yaitu Abul Hasan Ali merupakan keturunan Ahmad bin Isa. Kedua, meskipun kontradiksi tentang keturunan keberapakah Abul Hasan Ali ini sampai ke Ahmad bin Isa, namun seluruh manuskrip itu tidak berkontradiksi dalam satu hal. Abul Hasan Ali merupakan keturunan Ahmad bin Isa lewat anaknya yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ketiga, meskipun berkontradiksi tentang keturunan keberapakah Abul Hasan Ali ini sampai ke Ahmad bin Isa, namun seluruh manuskrip tidak berkontradiksi dalam satu hal. Ahmad bin Isa merupakan keturunan Imam Husain bin Ali lempang lelaki ke bawah. Dan ini pun berkonsekuensi pada Abul Hasan Ali yang memang layak disebut Asy-Syarif Al-Husaini. Dan karena Mbak Alawi merupakan satu terah dengan Abul Hasan Ali dalam satu rumpun terah Alu Abi Alawi, maka klan Mbak Alawi pun layak menyandang gelar Asy-Syarif Al-Husaini karena secara nasab sama-sama keturunan Imam Husain bin Ali, cucu baginda Rasulullah SAW. Dan inilah pemahaman yang benar dari reportase Al-Janadi dalam As-Suluk yang rampung ditulis sekitar tahun 730 Hijriah dan penulisnya hidup di tahun 600-an Hijriah. Saya Romal Abbas, ini pamit jangan tol, sampai jumpa.